warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nadia Yuka Natasha, NPM 2354070. Di sini Ibu akan melakukan praktek micro teaching yang ketiga dengan materi kelas 5 membiasakan sikap disiplin di sekolah. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dulu saja. Teman duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu ingin memastikan bahwa semua hadir pada hari ini. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Jika tidak ada, syukur alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita tambah semangat untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak, sungguh semangat sekali. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi datang ke sekolah dengan tepat waktu? Aku. Saya, Bu. Semua ya. Siapa yang sebelum berangkat sudah menyiapkan buku dan perlengkapan sekolah? Saya, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, kebiasaan tepat waktu itu dan menyiapkan perlengkapan sekolah merupakan salah satu contoh sikap disiplin ya, anak. Iya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sekolah. Jangan lupa dicatat ya untuk judulnya. Jadi ini materi kita hari ini yaitu pentingnya disiplin di lingkungan sekolah. Jadi Ibu sebelum masuk ke materi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian disiplin, mengidentifikasi contoh sikap disiplin di sekolah, menyebutkan manfaat disiplin, dan menerapkan sikap disiplin di kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah pembelajaran ini kalian menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Iya. Langsung memasuki ke materi saja ya, Nana. Iya, Bu. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan pengertian sikap disiplin. Ibu bacakan saja ya. Sikap disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Manfaatnya sikap disiplin itu yang pertama, apa saja, ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu beritahu ya. Belajar lebih teratur dan efektif, mudah mencapai tujuan, mendapat kepercayaan dari guru dan teman. Kalau akibat tidak disiplin itu apa aja? Ya, betul sekali. Terlambat dan ketinggalan pembelajaran, tugas tidak selesai, mendapat teguran atau hukuman. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Ibu bawa di depan ini ya. Ibu minta satu orang anak untuk maju dan memutarkan media pembelajaran yang Ibu berikan. Mbak Rumala. Mbak coba amati, nanti Mbak Kumala tinggal putar saja, nanti arah panahnya diangkat berapanya. Nah,
Tidak mengerjakan Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR itu termasuk sikap disiplin atau tidak, Mbak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak mengerjakan PR itu akibatnya apa, Mbak? Akan menjadi dimarahin guru dan menjadi pemalas. Sudah, Mbak, terima kasih ya. Sekarang coba kalian pikirkan, apa yang terjadi jika siswa itu tidak disiplin di sekolah? Yang tahu? Enggak tahu, Ibu. Yang pertama, tertinggal pelajaran. Yang kedua, tugas tidak selesai. Yang selanjutnya, mendapat teguran atau hukuman dari guru. Jawaban yang baik. Jadi, dapat disimpulkan disiplin itu adalah sikap menaati peraturan, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ibu beri contoh ya anak-anak, bisa kalian catat. Contohnya itu apa saja sikap disiplin? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Lalu Tidak telat. tidak terlambat. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu itu termasuk disiplin atau tidak? Disiplin. Jadi ini kalian bisa catat ya anak. Jika kita disiplin, kegiatan belajar menjadi tertib, nyaman, dan tujuan belajar dapat cepat tercapai. Selanjutnya, Ibu di sini akan membagi beberapa kelompok ke kalian. Ibu akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian diminta untuk mengamati gambar-gambar yang tersedia, kemudian mengelompokkan di mana yang termasuk perilaku disiplin dan tidak disiplin. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian, setiap anggota harus berpartisipasi. Gitu. Kelompok 1 sudah ya kesulitan? Sudah, Ibu. Sudah. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah. Ambil lagi. Baik anak-anak, waktu berdiskusi telah selesai. Sekarang kalian sudah bisa mengerjakan dan menjelaskan tentang pengertian disiplin. Tadi apa saja anak-anak pengertian disiplin? Disiplin adalah sikap taat dan patuh pada peraturan. Betul sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama bahwa sikap disiplin adalah sikap menaati peraturan dan mencoba melatih tanggung jawab. Contohnya, disiplin di sekolah adalah datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin juga memiliki banyak manfaat seperti membuat kegiatan belajar lebih tertib dan tanggung jawab. Anak-anak yang hebat, mulai hari ini mari kita biasakan hidup disiplin. Disiplin bukan hanya karena takut dihukum, tetapi kita sadar bahwa disiplin adalah kebiasaan yang baik. Orang yang disiplin akan lebih mudah mencapai keberhasilan dan cita-citanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin saja, di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Azira Catherine, NPM 23 5 meter
untuk kelas 5 SD. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita sampai akhir nanti dapat diberi kelancaran dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa Ibu Bimbing di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sambil mengingat-ingat minggu lalu kita sudah sampai materi apa? Ciri-ciri makhluk Ya, hidup. ciri-ciri makhluk hidup. Maka dari itu siapkan dulu buku IPAS-nya dan alat tulisnya di atas meja. Sudah, Bu. Sudah disiapkan? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan latihan simulasi pernapasan sederhana. Ayo sekarang duduk tegak dulu. Kita lakukan tarik nafas sama-sama ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Dan sebentar lalu hembuskan. Tarik nafas lagi. Dan sebentar hembuskan. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika tarik nafas tadi? Menjadi rileks, tenang. Ya, menjadi rileks betul. Nah, tujuan dari Ibu mengajak kalian latihan pernapasan tadi supaya kalian itu lebih siap dan fokus untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, Ibu ingin bertanya dulu nih, kalian pernah berlari? Pernah berolahraga? Iya. Ketika kita selesai melakukan aktivitas tersebut, bagaimana nafas kita rasanya? Tersengat-sengat. Ya, tersengat-sengat ya, tengah-tengah. Kenapa hal tersebut itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena jantung melemah. Karena pada saat kita melakukan aktivitas tersebut, tubuh kita memerlukan banyak sekali energi. Maka dari itu, pernapasan kita pun menjadi lebih cepat. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menganalisis proses pernapasan dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Oke, biar lebih semangat, Ibu sekarang akan ajak kalian untuk melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya Ibu contohkan, kalau Ibu bilang tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar gitu ya. Tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Tepuk tangan. Sekarang Ibu ada gambar nih. Ini gambar apa? Polusi. Ya, polusi udara ya. Nah, sebab apa penyebabnya kenapa bisa jadi polusi udara? Karena banyak kotoran Banyak debu ya. Dari asap apa saja? Kendaraan bermotor. Nah, orang-orang di sini mengalami apa saja ini? Ada yang flu, sesak nafas. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaannya untuk kalian, mengapa polusi udara itu dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kita? Karena udara menjadi kotor. Ya, betul, bagus Mbak Nur. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih tahu tentang cara untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, kalian harus tahu dulu organ-organ apa saja yang ada pada tubuh kita. Organ-organ pernapasannya apa saja ya. Yang pertama itu ada hidung. Hidung letaknya di mana? Di sini. Di situ. Ini ya. Hidung. Yang pertama ada hidung. Fungsi dari hidung yaitu menyaring kotoran. nyaring debu atau kotoran. Terus yang kedua, setelah dari hidung, udara masuk lagi ke tenggorokan. Tenggorokan ini disebut dengan faring. Fungsi dari faring yaitu untuk menyalurkan udara dari hidung ke laring.
Habis dari faring, kemudian udara masuk lagi ke pangkal tenggorokan, namanya laring. Fungsi dari laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Habis dari laring, udara masuk lagi ke Bronkus. apa ini namanya? Trakea namanya. Trakea. Bentuknya seperti pipa. Fungsi dari trakea, saluran untuk menangkap debu yang lolos dari hidung. Habis dari trakea, kemudian udara masuk lagi ke ujung tenggorokan, namanya bronkus. Bronkus bentuknya seperti huruf Y dibalik. Habis dari bronkus, kemudian lanjut lagi ke bronkiolus. Bronkiolus yaitu cabangnya dari bronkus, cabang-cabang halus. Nah, habis dari bronkiolus, kemudian udara masuk lagi ke kantung udara, gelembung-gelembung ini namanya alveolus. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan praktekkan sistem kerja pernapasan kita. Jadi, ketika udara masuk melalui hidung, begini. Nah, apa yang terjadi pada balonnya? Mengembang, ya, karena udaranya masuk. Nah, begitu pula dengan paru-paru kita. Ketika kita menghirup udara, maka paru-paru kita juga mengembang balon ini. Nah, gas oksigen tadi masuk ke alveolus. Di sini gas oksigen tersebut bertukar menjadi gas karbon dioksida dan akhirnya dikeluarkan. Diafragma pun ikut menurun, ya. Lalu udara keluar yang disebut dengan ekspirasi. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Tidak. Kalau tidak ada, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya berisi 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan. Sebelum dikerjakan, saya harus bagi tugasnya dulu. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi penulis, ada yang jadi pembaca, ya. Iya, Bu. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Ada yang merasa kesulitan nggak? Tidak. Kalau tidak ada, ibu minta untuk perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dua rencana aksi nyata untuk menjaga paru-paru tetap sehat dari kelompok kami, yaitu yang pertama memulai gerakan ayo jalan kaki ke sekolah. Cara ini membuat kita banyak menghirup udara pagi yang segar dan mengurangi polusi kendaraan bermotor. Yang kedua, membiasakan minum air putih hangat dan makan buah saat istirahat agar paru-paru tetap bersih dan lembab serta paru-paru kita menjadi lebih kuat melawan penyakit. Bagus, beri tepuk tangan kelompok 1. Jawabannya sangat benar. Nah, ibu sangat bangga terhadap kerja keras kalian ketika berkelompok, keaktifan kalian berdiskusi dan keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat. Baik, sebelum menyimpulkan, ibu di sini akan pembagian soal evaluasi yang kalian kerjakan secara individu, ya. Gunakan pengetahuan kalian selama proses pembelajaran tadi. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Jika sudah, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini, ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Organ-organ tubuh, pernapasan, kemudian fungsinya, kemudian cara untuk menjaga
menjaga kesehatan. Dalam menjaga kesehatan, gimana saja tadi? Dengan menanam pohon, pakai masker, dan menghindari asap ya, rokok. betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kita hari ini. Dengan anak pertemuan selanjutnya, Ibu akan lanjutkan untuk materi gangguan dan penyakit dari sistem pernapasan. Sebelum pulang, Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya perjalanan kalian sampai rumah dengan selamat. Amin. Doa Ibu pimpin di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian anak semuanya. Ibu akhiri, bila ditemu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Perkenalkan, nama Ibu Alvina Ali Rafailda dengan NPM 23540121. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian kelas 3 tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu supaya lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyi naik-naik ke puncak gunung. Ada yang tahu? Ya. Nggak tahu. Tahu? Semuanya berdiri dulu. Tahu? Ya. Enggak. Dua. Oke. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi semari. Naik ke puncak gunung tinggi semari. Kiri kanan mulia dada, banyak pohon cemara. Kiri kanan mulia dada, banyak pohon cemara. Kalian sangat bersemangat banget ya hari ini anak-anak kelas 3. Dari lagu tersebut kalian ada kira-kira ada penampakan alam tidak? Tidak. Ada gunung. Penampakan. Iya, gunung. Lalu laut, sungai. Hari ini kita akan belajar tentang penampakan alam dan buatan. Wow. Di sini ada penampakan alam dan juga penampakan buatan. Kira-kira rumah yang kalian tempat tinggalin, sekolah yang buat belajar itu termasuk penampakan alam dan apa? Oke, benar ya anak-anak? Iya. I'm fine. Oke, sebelum itu Ibu akan pengertian kenampakan alam. Nah, di sini pengertian dari kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Kalau penampakan buatan itu bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Oke. Kemudian kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daratan, kemudian yang kedua ada perairan. Nah, yang penampakan alam perairan itu ada apa saja? Laut, pantai,
dibuat oleh manusia. Beda lagi ya. Kalau penampakan dia Mbak Andini ya. Penampakan alam yang daratan apa saja? Gunung, bukit, sawah, sungai, danau. Danau buatan ya, buatan. Di sini ibu punya modul ajar ada yang ingin coba? Bu. Oke, sini Mbak Risma maju. Iya, sama Mbak Dini. Nah, di sini ada hutan. Ini hutan termasuk kenampakan alam apa kenampakan buatan? Apa teman-teman? Kenampakan alam digambar di sini. Iya. Lagi. Lalu ada apa saja? Bendungan. Bendungan termasuk kenampakan alam apa buatan? Buatan. Buatan. Bentar ya Ibu. Bu, ini nggak bisa Ibu. Bisa. Bisa. Iya ini Ini rumah untuk kenampakan buatan. Ada ya Ibu. Ada yang coba lagi? Oh iya, Mbak Andre, ayo. Aku juga mau Bu. Iya, boleh, maju semua, boleh. Banyak. Nih, kamu pilih yang mana aja. Pantai termasuk penampakan buatan atau alam. Bisa boleh. Kamu udah belum? Buatan. Iya, buatan. Pantai, alam. Oke, jadi kalian sudah paham ya anak-anak? Oke. Lalu ibu akan memberikan tugas kalian dikerjakan secara mandiri. Kelompok gak ada ya Bu? Nih, tidak ada kelompok ya anak-anak. Ada yang kesulitan? Ini Bu. Iya itu. Ini ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, Mbak Putri silakan dipresentasikan. Penampakan alam ada gunung, pantai, dan laut. Kenampakan alam buatan ada rumah, jalan, gedung. Ciri-ciri alam ada jejak dulu, tidak ada sejak dulu, manusia. Ciri-ciri buatan dibuat oleh manusia. Oke, makasih. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kenampakan alam, bentuk permukaan bumi terbentuk secara alami dan tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan buatan, kenampakan alam yang dibuat oleh manusia. Ada yang tidak paham? Tidak paham. Oke, ini ibu ada PR buat kalian nanti dikerjakan di rumah ya. Lagi Ya, Bu. tutup. Oke, baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ibu ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.